Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Salam serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Fauzi Septiani dengan NIM 12401051040090 dari kelas 1C. Video ini saya buat untuk menuntaskan tugas mata kuliah pendidikan akhlak dengan dosen pengampu Bapak Abdul Ghafur SAGMA. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang akhlak kepada diri sendiri, yakni qanaah. Qanaah menurut bahasa adalah merasa cukup atau rela, sedangkan menurut istilah ialah sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Rasulullah mengajarkan kita untuk ridho dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa nikmat kesehatan, keamanan, maupun kebutuhan harian. Qanaah adalah gudang yang tidak akan habis, sebab qanaah adalah kekayaan jiwa, dan kekayaan jiwa lebih tinggi dan lebih mulia dari kekayaan harta. Kekayaan jiwa melahirkan sikap menjaga kehormatan diri dan menjaga kemuliaan diri, sedangkan kekayaan harta dan tamak pada harta melahirkan kehinaan diri. Di antara sebab yang membuat hidup tidak tentram adalah terpedayanya diri oleh kecintaan kepada harta dan dunia. Orang yang diperdaya harta akan senantiasa merasa tidak cukup dengan apa yang dimilikinya. Akibatnya, dalam apa yang dirinya lahir sikap-sikap yang mencerminkan bahwa ia sangat jauh dari rasa syukur kepada Allah, Sang Maha Pemberi Rizki itu sendiri. Ia justru merasa kenikmatan yang diperoleh adalah murni semata hasil keringatnya, tak ada kesertaan Allah. Orang-orang yang terlalu mencintai kenikmatan dunia akan selalu terdorong untuk memburu ke segala keinginannya meskipun harus menggunakan segala cara seperti kelicikan, bohong, mengurangi timbangan, dan sebagainya. Ia juga tidak pernah menyadari sesungguhnya harta hanyalah ujian, sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 49 yang artinya, maka apabila manusia ditimpa bahaya, ia menyeru kami. Kemudian apabila kami memberikan kepadanya nikmat dari kami, ia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat itu hanya karena kepintaranku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Surat Az-Zumar ayat 49. Ada juga dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, yang artinya, dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 155. Dan juga terdapat hadis Nabi yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisal ghana man kasara al-ardo walakinnal ghana nafs, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukannya kekayaan itu karena banyaknya harta dan benda, tapi kekayaan sebenarnya ialah kekayaan hati. Muttafaqun alaih.
Selanjutnya, sikap qanaah. Sudah dijelaskan bahwa qanaah merupakan sikap rela, menerima, dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Meski demikian, orang-orang yang memiliki sikap qanaah tidak berarti fatalitas dan menerima nasib begitu saja tanpa ikhtiar. Orang-orang hidup qanaah bisa saja memiliki harta yang sangat banyak, namun bukan untuk menumpuk kekayaan. Kekayaan dunia yang dimilikinya dibatasi dengan rambu-rambu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, apapun yang dimilikinya tak pernah melalaikannya dari mengingat Sang Pemberi rizki. Sebaliknya, kenikmatan yang ia dapat justru menambah sikap qanaahnya dan mempertebal rasa syukurnya. Selanjutnya, contoh-contoh sikap qanaah dalam kehidupan sehari-hari, yakni yang pertama, giat bekerja dan berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik. Yang kedua, jika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak mudah kecewa dan berputus asa. Yang ketiga, selalu bersyukur atas apa yang menjadi hasil usahanya dan tidak pernah merasa iri atas keberhasilan yang diperoleh orang lain. Yang keempat, hidupnya sederhana dan menyesuaikan diri dengan keadaan, tidak rakus dan tidak tamak. Dan yang terakhir, selalu yakin bahwa apa yang didapatkan dan yang ada pada dirinya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan qanaah yang dapat kita lakukan, misalnya puas terhadap apa yang kita miliki saat ini, maka hendaklah dalam masalah keduniaan kita melihat orang yang ada di bawah kita. Dalam masalah kehidupan akhirat, kita melihat orang yang di atas kita. Hal ini sebagaimana telah ditegaskan Rasulullah dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man aslafa minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdiru alla tazdaru ni'matullahi alaikum, muttafaqun alaih. Yang artinya, lihatlah orang yang di bawah kalian dan janganlah melihat orang yang di atas kalian, karena yang demikian itu lebih layak bagi kalian agar kalian tidak memandang hina nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kalian. Muttafaqun alaih. Ketika kita berusaha mencari dunia, orang-orang qanaah menyikapinya sebagai ibadah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tidak berani berbuat licik, berbohong, dan mengurangi timbangan. Ia yakin tanpa menghalalkan segala cara pun, ia tetap mendapatkan rezeki yang dijanjikan Allah. Ia menyadari akhir rezeki yang dicarinya tidak akan melebihi 3 hal: menjadi kotoran, barang usang, atau bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yakni manfaat qanaah. Yang pertama, ketenangan batin. Orang yang memiliki sifat qanaah akan merasa tenang karena hatinya tidak dipenuhi rasa iri atau tamak terhadap apa yang dimiliki orang lain. Yang kedua, menghindari sifat serakah. Dengan qanaah, seseorang tidak akan terjebak dalam sikap serakah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, memperkuat iman dan takwa. Qanaah mendorong seseorang untuk bersyukur atas nikmat Allah sehingga keimanannya semakin kuat. Yang keempat, membangun kehidupan sosial yang harmonis. Orang yang qanaah cenderung hidup dalam kesederhanaan dan tidak bersikap sombong, sehingga mampu menjaga hubungan baik dengan sesama. Dan yang terakhir, mengurangi stres dan kecemasan. Dengan menerima apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang tidak akan mudah merasa cemas terhadap masa depan. Selanjutnya, contoh penerapan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seorang karyawan yang bersyukur atas gaji yang diterima tanpa mengeluh meskipun tidak sebesar gaji orang lain. Yang kedua, seseorang yang menikmati makanan sederhana tanpa merasa iri terhadap makanan yang mewah yang dimiliki orang lain. Selanjutnya, contoh qanaah dalam bidang pendidikan, yakni seorang pelajar yang menerima nilai dengan lapang dada sambil terus berusaha meningkatkan prestasinya. Selanjutnya, qanaah dalam kehidupan berumah tangga. Pasangan suami istri yang merasa cukup dengan apa yang mereka miliki tanpa membandingkan kehidupan mereka dengan pasangan yang lain. Selanjutnya, ada cara menumbuhkan sifat qanaah. Yang pertama, memperbanyak syukur. Senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan, baik kecil maupun besar. Yang kedua, memahami takdir Allah. Menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari ketetapan Allah yang terbaik untuk hambanya. Yang ketiga, menghindari perbandingan.
tidak membandingkan diri dengan orang lain dalam hal harta, status sosial, atau kenikmatan duniawi lainnya. Dan yang terakhir, memperkuat tawakal. Bertawakal pada Allah dalam setiap usaha yang dilakukan dan ridho terhadap hasilnya. Selanjutnya ada hikmah qanaah. Jadi diragukan lagi bahwa qanaah dapat menenteramkan jiwa manusia dan merupakan faktor kebahagiaan dalam kehidupan, karena seorang hamba yang qanaah dan menerima apa yang dipilihkan Allah untuknya, dia tahu bahwa apa yang dipilihkan Allah untuknya adalah yang terbaik baginya di segala macam keadaan. Sikap qanaah membebaskan perilaku dari kecemasan dan memberinya kenyamanan psikologis ketika bergaul dengan manusia. Zunnun al-Masri mengatakan bahwa barang siapa bersikap qanaah, maka ia bisa merasa nyaman di tengah manusia-manusia bersamanya. Sebaliknya, ketiadaan qanaah dalam hidup akan menyeret perilakunya pada penuhanan materi, sehingga kebebasannya terampas karena kerakusan dalam mencari harta duniawi yang memaksanya berbuat apapun untuk mendapatkan harta dunia. Selanjutnya kesimpulan, yakni qanaah adalah salah satu sifat mulia yang perlu ditanamkan dalam diri setiap muslim. Dengan qanaah, seseorang akan merasa cukup dengan apa yang dimiliki, bersyukur atas nikmat Allah, dan menjalani hidup dengan lebih tenang. Landasan qanaah dapat ditemukan dalam Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa sifat ini sangat dianjurkan oleh Islam. Manfaatnya meliputi ketahanan batin, peningkatan keimanan, serta kehidupan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, mari kita berusaha menumbuhkan sifat qanaah dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.